Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat meskipun kita tetap tidak mampu bertemu secara tatap langsung. Tetapi harapan saya kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hingga berakhir. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang teks prosedur. Nanti diharapkan kalian selesai mempelajari materi ini mampu menentukan informasi yang ada dalam sebuah teks prosedur dan menyusun atau membuat sebuah teks prosedur. Teks prosedur. Apa teks prosedur itu? Mungkin ada yang tahu di antara kalian? Bagus sekali. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selain itu, isi dari tulisannya selalu memiliki keterkaitan atau hubungan dari awal hingga akhir dengan harapan tujuan tersebut dapat memperjelas langkah pada poin tersebut sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Adakah yang tahu di antara kalian? Benar sekali. Struktur teks prosedur yaitu terdiri dari pembuka atau pernyataan umum, kemudian material, lalu langkah-langkah dan simpulan. Untuk pengantar atau pernyataan umum itu biasanya berisi judul atau inti dari suatu kegiatan. Sementara kalau material itu berisi bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan atau diperlukan pada saat mau membuat suatu kegiatan atau mengerjakan sesuatu. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ini berisi sesuatu yang harus kalian kerjakan atau secara urut atau berurutan. Karena apa? Apabila kalian mengerjakannya tidak secara urut atau runtut, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau penegasan ulang. Penegasan ulang ini boleh ada atau boleh tidak, sehingga sifatnya adalah opsional. Simpulan itu adalah hasil akhir tentang apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan sebuah teks prosedur itu ada beberapa, diantaranya adalah adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menyatakan kronologis, misalkan contohnya adalah lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, dan lain-lain. Lalu unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja perintah. Kata kerja perintah biasanya diakhiri dengan katakan, i atau lah, partikel itu ya. Selanjutnya adalah verbal material. Verbal material itu mengacu kepada suatu tindakan fisik. Misalkan sedulah, kemudian potong cabai, ya, tumbuk halus bahan-bahan hingga merata dan sebagainya. Selanjutnya adalah verbal tingkah laku. Verbal tingkah laku ini dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya adalah tunggu sekitar 5 menit, kemudian biarkan sampai matang dan sebagainya. Selanjutnya, struktur yang berikutnya adalah partisipan manusia. Karena di sini namanya teks prosedur, tentu saja melibatkan manusia atau orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut, tidak mungkin tanpa adanya manusia. Sementara yang berikutnya adalah penanda atau bilangan urutan.
penanda atau bilangan urutan ini karena prosedur biasanya berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan, bisa menggunakan angka, titik, dan sebagainya. Berikutnya adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan, fungsinya adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, apakah sudah paham, sudah mengerti, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat deklaratif, kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi kalimat ini adalah memberi informasi atau berita mengenai suatu hal. Unsur kebahasaan teks prosedur di atas harus Anda pahami ketika membuat teks tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Biasanya kata kerja perintah itu ditandai dengan akhiran la, i, atau kan. Ambil contoh, misalkan bubui, campurkan, dan sebagainya. Ciri yang berikutnya yaitu menggunakan kata kerja teknis. Kata kerja teknis itu adalah kata kerja yang menjadi ciri dari sebuah teks prosedur yang kita lakukan. Ambil contoh itu adalah misalkan kalian membuat suatu teh celup, ciri khasnya adalah atau kata kerja teknisnya adalah memasukkan teh, kemudian teh celup, itu adalah contoh kata kerja teknis. Berikutnya menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini adalah kata kerja. Kata kerja yang dimaksud itu adalah misalkan, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Itu adalah konjungsi teks prosedur. Berikutnya adalah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu adalah imbauan atau ajakan. Ambil contoh, diamkan sebentar, terus biarkan sampai mengembang, sampai matang, halus, dan sebagainya. Itu adalah contoh kata-kata persuasif. Berikutnya adalah deskripsi alat. Nah, untuk deskripsi alat ini tergantung jenis teks prosedur yang kalian buat. Deskripsi alat itu misalkan panci, kemudian cobek, lalu sotel, oven, dan sebagainya. Itu adalah contoh deskripsi alat. Saya kira itu tadi kalian sudah memahami apa teks prosedur. Sudah jelas anak-anakku semuanya tentang apa tadi yang sudah Bu Dwi sampaikan di depan. Nah, kalau semuanya sudah jelas, coba nanti kalian sebagai tugas yaitu buatlah sebuah teks prosedur, bisa berupa cara memasak, cara membuat sesuatu, atau apa saja yang berkaitan dengan sebuah prosedur atau pelaksanaan sesuatu hal. Saya kira itu saja pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.